Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izin dan kuasa-Nya lah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan juga nikmat umur panjang, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan aktivitas kita, baik itu aktivitas kita berkaitan dengan manusia ataupun aktivitas kita yang berkaitan dengan persoalan-persoalan spiritual, ataupun kita melaksanakan ibadah-ibadah ritual kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menunjukkan kita jalan yang benar, dan insyaallah dengan jalan yang dibawa oleh beliau ataupun yang diajarkan oleh beliau bisa menghantarkan kita untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, pada hari ini kita masuk pada pertemuan pertama pada mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyaan 3 ataupun AIK 3, yakni tentang kemuhammadiyahan. Nah, oleh karena ini merupakan pertemuan pertama bagi kita sekalian, maka tentu sebelum kita lebih dalam lagi membahas tentang materi-materi pada mata kuliah AIK 3 ini, maka tentu perlu saya menyampaikan kontrak perkuliahan ataupun apa-apa yang menjadi hal yang kemudian harus kita jalani dalam proses perkuliahan pada mata kuliah AIK 3 ini. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa jumlah SKS pada mata kuliah ini itu sejumlah 2 SKS, dan insya Allah ke depan kita melakukan pertemuan ataupun tatap muka, baik itu secara daring maupun luring. Kita minimal itu kita akan melaksanakannya sebanyak 14 kali pertemuan, dan dalam 14 kali pertemuan itu ini kita akan menerima materi-materi ataupun praktek yang berkaitan dengan mata kuliah AIK 3. Kemudian teman-teman sekalian, manfaat daripada mata kuliah ini ataupun mata kuliah AIK 3 ini, yakni bagaimana kemudian kita memahami sejarah Muhammadiyah. Kemudian yang berikut kita lihat bersama bahwa yang ada di tampilan ini, manfaat yang kedua adalah bagaimana kemudian kita memahami nilai-nilai ideologi Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga, kita memahami nilai perjuangan Muhammadiyah dalam berbagai macam aspek. Jadi itu beberapa manfaat mata kuliah yang insya Allah kita akan jalani pada pertemuan selanjutnya. Kemudian yang berikut terkait dengan deskripsi perkuliahan ini kita lihat bersama bahwa materi kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 3 ini bagaimana kemudian didesain untuk memberikan gambaran bahwa betapa pentingnya gerakan Muhammadiyah ini, dan materi ini tentu diawali dari bagaimana kemudian Islam itu sampai pada Nusantara ataupun sampai pada Indonesia, kemudian dirangkaikan dengan asal usul dan makna kehadiran Muhammadiyah. Kemudian juga pada mata kuliah ini kita akan membahas tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah, kemudian matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah.
Kemudian juga kita akan berbicara tentang bagaimana gerakan Muhammadiyah itu, dan itu semua tentu disajikan melalui materi-materi, mulai dari Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid, kemudian sebagai gerakan keagamaan, gerakan pendidikan, gerakan sosial, gerakan budaya, serta nilai-nilai yang dijunjung tinggi dan menjadi perhatian Muhammadiyah. Nah, kurang lebih itu yang nantinya akan kita bahas pada mata kuliah AIK 3 ini. Kemudian teman-teman sekalian, pada akhir perkuliahan ini tentu saya sebagai dosen ini mempunyai target yang kemudian menjadi harapan bagi mahasiswa. Yang pertama, diharapkan mahasiswa itu mampu menjelaskan dan mengambil pelajaran sejarah Muhammadiyah. Kemudian yang kedua, bagaimana mahasiswa itu mampu menjelaskan dan menghayati nilai-nilai ideologi Muhammadiyah. Dan yang terakhir adalah bagaimana kemudian mahasiswa itu mampu menjelaskan dan menghayati nilai perjuangan Muhammadiyah dalam berbagai macam aspek. Nah, itu harapan pada akhir mata kuliah yang nantinya akan kita laksanakan pada mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyan AIK 3. Kemudian strategi yang nantinya akan digunakan ini, mahasiswa akan lebih banyak, teman-teman sekalian akan lebih banyak berpartisipasi dalam hal pembelajaran, baik itu dalam diskusi, praktik, dan juga tugas-tugas lainnya. Sehingga teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini juga saya ingin menyampaikan bahwa pada kontrak perkuliahan ini tentunya ada tugas-tugas, baik itu secara individu ataupun secara kelompok. Dan ini bentuk-bentuk tugasnya yang nantinya akan teman-teman laksanakan pada perkuliahan AIK 3 ini. Yang pertama adalah setiap pertemuan perkuliahan mahasiswa harus membaca terlebih dahulu materi yang akan dibahas. Jadi insya Allah akan diberikan materi sebelum kita diskusi tentang materi AIK 3. Kemudian juga setiap pertemuan mahasiswa harus aktif bertanya. Ini menjadi kewajiban bagi teman-teman sekalian. Kemudian wajib mengikuti kegiatan praktik. Kemudian mengerjakan dan mengumpulkan tugas mandiri, yaitu 1 pekan setelah tugas diberikan. Kemudian yang terakhir mengikuti ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester ataupun UAS. Kemudian yang berikut teman-teman sekalian, ini kita lihat bersama bahwa kriteria penilaian, bahwa ini kita bisa lihat ada nilai, kemudian angka dan huruf. Nah, itu dalam akademik itu nilai C- itu sudah dalam kategori lulus, sudah dalam kategori lulus, dan diharapkan teman-teman sekalian bisa meraih nilai A ini atau angka 4. Kemudian dari mana nilai sehingga kita bisa beroleh menjadi nilai 4? Ini tentu ada penilaiannya, ada beberapa kriteria ataupun 4 kriteria yang harus dinilai dalam perkuliahan ini. Yang pertama adalah ujian tengah semester, itu 30%, kemudian ujian akhir semester 40%, kemudian tugas individu ataupun kelompok itu diambil 20%, sedangkan partisipasi baik itu keaktifan ataupun kehadiran itu diambil 10%. Nah, sekarang kita masuk pada jadwal perkuliahan ataupun materi-materi yang nantinya akan kita bahas pada mata kuliah AIK 3 ini. Yang pertama, pertemuan pertama yakni kontrak perkuliahan. Ini teman-teman sekalian
hari ini kita sudah laksanakan kontrak perkuliahan, dan insya Allah pekan depan ataupun pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang pemurnian dan pembaharuan di dunia muslim. Nah, apa-apa yang nantinya kita akan bahas pada topik pemurnian dan pembaharuan di dunia muslim, yang pertama adalah kemajuan peradaban Islam dalam berbagai bidang. Kemudian yang berikut sebab-sebab kemunduran, kemudian perlunya pemurnian dan pembaharuan, dan yang terakhir adalah tokoh-tokoh pembaharuan dalam dunia Islam. Kemudian masuk pada pertemuan ketiga, yakni kita akan membahas terkait dengan dakwah Islam di Nusantara dan usul-usul dan asal-usul Muhammadiyah. Ini ada teori masuknya Islam di Nusantara, kemudian proses perkembangan Islam di Nusantara, kemudian corak Islam di Nusantara seperti apa, dan yang terakhir adalah kedatangan dan penjajahan bangsa Barat di Nusantara. Ini ada referensinya juga. Kemudian pada pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang sejarah Muhammadiyah, apa yang menjadi faktor objektif dan juga faktor subjektif, kenapa kemudian Muhammadiyah itu bisa lahir ataupun didirikan. Kemudian profil Kiai Haji Ahmad Dahlan, seperti apa profilnya, ini nanti kita akan bahas pada pertemuan keempat. Kemudian apa-apa saja pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang Islam dan umatnya. Kemudian teman-teman sekalian, pada pertemuan kelima kita akan membahas tentang matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Apa itu cita-cita Muhammadiyah? Kemudian Islam dalam keyakinan Muhammadiyah, pemikiran dan gerakan Muhammadiyah. Kemudian Muhammadiyah bergerak dalam bidang akidah, ibadah, akhlak dan muamalah duniawiyah. Kemudian pertemuan keenam kita akan membahas tentang kepribadian Muhammadiyah, hakikat Muhammadiyah, dasar amal usaha Muhammadiyah, kemudian pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah, dan terakhir sifat Muhammadiyah. Kemudian pada pertemuan yang ketujuh kita akan membahas tentang mukadimah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Nanti insya Allah pada materi ini kita akan melakukan praktik atau mencari seperti apa tema-tema yang nantinya akan kita bahas pada pertemuan kali ini, terutama berkaitan dengan mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah, keanggotaan Muhammadiyah, dan keorganisasian Muhammadiyah. Kemudian teman-teman sekalian, pada pertemuan ke-8 ini kita lihat ini ada ujian tengah semester ataupun UTS. Kemudian setelah itu kita melaksanakan UTS, masuk pada pertemuan ke-9, dan kita akan membahas tentang Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berwatak tajdid dan tajdid. Ini yang akan kita bahas pada pertemuan ke-9, pengertian tajrid dan tajdid, model tajrid dan tajdid Muhammadiyah, model gerakan keagamaan Muhammadiyah, makna gerakan keagamaan Muhammadiyah, dan gerakan tajdid pada 100 tahun kedua. Kemudian pertemuan ke-10 ini bisa kita lihat bersama. Pada pertemuan ini kita akan membahas Muhammadiyah sebagai gerakan sosial. Kemudian yang dibahas di dalamnya yaitu nilai-nilai dan ajaran sosial kemanusiaan Muhammadiyah atau teologi Al-Ma'un. Kemudian gerakan peduli kepada fakir miskin dan anak yatim. Kemudian bentuk dan model gerakan sosial kemanusiaan Muhammadiyah dan revitalisasi gerakan sosial Muhammadiyah. Kemudian pertemuan ke-11 ini kita akan membahas tentang Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan. Apa itu faktor-faktor yang melatar belakangi gerakan Muhammadiyah dalam bidang pendidikan, kemudian cita-cita pendidikan Muhammadiyah,
bentuk-bentuk dan model pendidikan Muhammadiyah, pemikiran dan praktis pendidikan Muhammadiyah, serta tantangan dan revitalisasi pendidikan Muhammadiyah. Kemudian kita masuk pada pertemuan yang kedua. Ini yang akan kita bahas, yakni Muhammadiyah dan pemberdayaan perempuan. Nah, ini cara Kiai Haji Ahmad Dahlan memberdayakan perempuan seperti apa, kemudian kesetaraan gender dalam Muhammadiyah seperti apa, dan peran perempuan Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian pertemuan ke-13, ini Muhammadiyah sebagai gerakan ekonomi, kemudian sumber kekuatan ekonomi, kemudian Muhammadiyah dan kelas menengah, pasang surut gerakan ekonomi, kemudian mencari model gerakan ekonomi Muhammadiyah. Kemudian yang pertemuan berikut ataupun pertemuan ke-14, kita akan membahas tentang peran kebangsaan Muhammadiyah di Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas kitab perjuangan Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan negara. Muhammadiyah sebagai bagian dari pendiri NKRI, kemudian tanggung jawab Muhammadiyah terhadap NKRI, bentuk atau model peran kebangsaan Muhammadiyah. Kemudian yang berikut ini refleksi terkait dengan mata kuliah AIK 3, itu pada pertemuan ke-15. Dan pada pertemuan ke-16 insya Allah kita akan melaksanakan ujian akhir semester. Dan insya Allah teman-teman sekalian bisa lulus pada mata kuliah AIK 3 ini. Baik teman-teman sekalian, itulah hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini pada kontrak perkuliahan mata kuliah AIK 3, dan saya berharap pada teman-teman sekalian bisa melaksanakan ataupun menjalankan perkuliahan pada mata kuliah AIK 3 ini sesuai dengan kontrak belajar yang nantinya akan menjadi acuan ataupun rujukan kita untuk bisa melaksanakan perkuliahan mata kuliah AIK 3 ini, supaya teman-teman bisa efektif dan juga maksimal dan bisa lulus pada mata kuliah AIK 3. Terima kasih. Mungkin itu dulu kontrak perkuliahan yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan dan juga perhatiannya. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izin dan kuasa-Nya lah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan juga nikmat umur panjang, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan aktivitas kita, baik itu aktivitas kita berkaitan dengan manusia ataupun aktivitas kita yang berkaitan dengan persoalan-persoalan spiritual ataupun kita melaksanakan ibadah-ibadah ritual kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menunjukkan kita jalan yang benar, dan insyaallah dengan jalan yang dibawa oleh beliau ataupun yang diajarkan oleh beliau bisa menghantarkan kita untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, pada hari ini kita masuk pada pertemuan pertama pada mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyaan 3 ataupun AIK 3, yakni tentang kemuhammadiyahan.
Nah, oleh karena ini merupakan pertemuan pertama bagi kita sekalian, maka tentu sebelum kita lebih dalam lagi membahas tentang materi-materi pada mata kuliah AIK 3 ini, maka tentu perlu saya menyampaikan kontrak perkuliahan ataupun apa-apa yang menjadi hal yang kemudian harus kita jalani dalam proses perkuliahan pada mata kuliah AIK 3 ini. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa jumlah SKS pada mata kuliah ini itu sejumlah 2 SKS, dan insya Allah ke depan kita melakukan pertemuan ataupun tatap muka, baik itu secara daring maupun luring. Kita minimal itu kita akan melaksanakannya sebanyak 14 kali pertemuan, dan dalam 14 kali pertemuan itu ini kita akan menerima materi-materi ataupun praktek yang berkaitan dengan mata kuliah AIK 3. Kemudian teman-teman sekalian, manfaat daripada mata kuliah ini ataupun mata kuliah AIK 3 ini, yakni bagaimana kemudian kita memahami sejarah Muhammadiyah. Kemudian yang berikut kita lihat bersama bahwa yang ada di tampilan ini, manfaat yang kedua adalah bagaimana kemudian kita memahami nilai-nilai ideologi Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga, kita memahami nilai perjuangan Muhammadiyah dalam berbagai macam aspek. Jadi itu beberapa manfaat mata kuliah yang insya Allah kita akan jalani pada pertemuan selanjutnya. Kemudian yang berikut terkait dengan deskripsi perkuliahan ini kita lihat bersama bahwa materi kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 3 ini bagaimana kemudian didesain untuk memberikan gambaran bahwa betapa pentingnya gerakan Muhammadiyah ini, dan materi ini tentu diawali dari bagaimana kemudian Islam itu sampai pada Nusantara ataupun sampai pada Indonesia, kemudian dirangkaikan dengan asal usul dan makna kehadiran Muhammadiyah. Kemudian juga pada mata kuliah ini kita akan membahas tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah, kemudian matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Kemudian juga kita akan berbicara tentang bagaimana gerakan Muhammadiyah itu, dan itu semua tentu disajikan melalui materi-materi mulai dari Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid, kemudian sebagai gerakan keagamaan, gerakan pendidikan, gerakan sosial, gerakan budaya, serta nilai-nilai yang dijunjung tinggi dan menjadi perhatian Muhammadiyah. Nah, kurang lebih itu yang nantinya akan kita bahas pada mata kuliah AIK 3 ini. Kemudian teman-teman sekalian, pada akhir perkuliahan ini tentu saya sebagai dosen ini mempunyai target yang kemudian menjadi harapan bagi mahasiswa. Yang pertama, diharapkan mahasiswa itu mampu menjelaskan dan mengambil pelajaran sejarah Muhammadiyah. Kemudian yang kedua, bagaimana mahasiswa itu mampu menjelaskan dan menghayati nilai-nilai ideologi Muhammadiyah. Dan yang terakhir adalah bagaimana kemudian mahasiswa itu mampu menjelaskan dan menghayati nilai perjuangan Muhammadiyah dalam berbagai macam aspek. Nah, itu harapan pada akhir mata kuliah yang nantinya akan kita laksanakan pada mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan AIK 3. Kemudian
strategi yang nantinya akan digunakan, ini mahasiswa akan lebih banyak, teman-teman sekalian akan lebih banyak berpartisipasi dalam hal pembelajaran, baik itu dalam diskusi, praktik, dan juga tugas-tugas lainnya. Sehingga teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini juga saya ingin menyampaikan bahwa pada kontrak perkuliahan ini tentunya ada tugas-tugas, baik itu secara individu ataupun secara kelompok. Dan ini bentuk-bentuk tugasnya yang nantinya akan teman-teman laksanakan pada perkuliahan AIK 3 ini. Yang pertama adalah setiap pertemuan perkuliahan mahasiswa harus membaca terlebih dahulu materi yang akan dibahas. Jadi insya Allah akan diberikan materi sebelum kita diskusi tentang materi AIK 3. Kemudian juga setiap pertemuan mahasiswa harus aktif bertanya. Ini menjadi kewajiban bagi teman-teman sekalian. Kemudian wajib mengikuti kegiatan praktik. Kemudian mengerjakan dan mengumpulkan tugas mandiri, yaitu 1 pekan setelah tugas diberikan. Kemudian yang terakhir mengikuti ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester ataupun UAS. Kemudian yang berikut teman-teman sekalian, ini kita lihat bersama bahwa kriteria penilaian, bahwa ini kita bisa lihat ada nilai, kemudian angka dan huruf. Nah, itu dalam akademik itu nilai C- itu sudah dalam kategori lulus, sudah dalam kategori lulus, dan diharapkan teman-teman sekalian bisa meraih nilai A atau angka 4. Kemudian dari mana nilai sehingga kita bisa beroleh menjadi nilai 4? Ini tentu ada penilaiannya, ada beberapa kriteria ataupun 4 kriteria yang harus dinilai dalam perkuliahan ini. Yang pertama adalah ujian tengah semester, itu 30%, kemudian ujian akhir semester 40%, kemudian tugas individu ataupun kelompok itu diambil 20%, sedangkan partisipasi baik itu keaktifan ataupun kehadiran itu diambil 10%. Nah, sekarang kita masuk pada jadwal perkuliahan ataupun materi-materi yang nantinya akan kita bahas pada mata kuliah AIK 3 ini. Yang pertama, pertemuan pertama yakni kontrak perkuliahan. Ini teman-teman sekalian, hari ini kita sudah laksanakan kontrak perkuliahan, dan insya Allah pekan depan ataupun pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang pemurnian dan pembaharuan di dunia muslim. Nah, apa-apa yang nantinya kita akan bahas pada topik pemurnian dan pembaharuan di dunia muslim, yang pertama adalah kemajuan peradaban Islam dalam berbagai bidang. Kemudian yang berikut sebab-sebab kemunduran, kemudian perlunya pemurnian dan pembaharuan, dan yang terakhir adalah tokoh-tokoh pembaharuan dalam dunia Islam. Kemudian masuk pada pertemuan ketiga, yakni kita akan membahas terkait dengan dakwah Islam di Nusantara dan usul-usul dan asal-usul Muhammadiyah. Ini ada teori masuknya Islam di Nusantara, kemudian proses perkembangan Islam di Nusantara, kemudian corak Islam di Nusantara seperti apa, dan yang terakhir adalah kedatangan dan penjajahan bangsa barat di Nusantara. Ini ada referensinya juga. Kemudian pada pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang sejarah Muhammadiyah, apa yang menjadi faktor objektif dan juga faktor subjektif, kenapa kemudian Muhammadiyah itu bisa lahir ataupun didirikan. Kemudian profil Kiai Haji Ahmad Dahlan, seperti apa profilnya, ini nanti kita akan bahas pada pertemuan keempat.
Kemudian apa-apa saja pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang Islam dan umatnya. Kemudian teman-teman sekalian, pada pertemuan kelima kita akan membahas tentang matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Apa itu cita-cita Muhammadiyah, kemudian Islam dalam keyakinan Muhammadiyah, pemikiran dan gerakan Muhammadiyah, kemudian Muhammadiyah bergerak dalam bidang akidah, ibadah, akhlak dan muamalah duniawiyah. Kemudian pertemuan keenam kita akan membahas tentang kepribadian Muhammadiyah, hakikat Muhammadiyah, dasar amal usaha Muhammadiyah, kemudian pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah, dan terakhir sifat Muhammadiyah. Kemudian pada pertemuan yang ketujuh kita akan membahas tentang mukadimah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Nanti insya Allah pada materi ini kita akan melakukan praktik atau mencari seperti apa tema-tema yang nantinya akan kita bahas pada pertemuan kali ini, terutama berkaitan dengan mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah, keanggotaan Muhammadiyah dan keorganisasian Muhammadiyah. Kemudian teman-teman sekalian, pada pertemuan ke-8 ini kita lihat ini ada ujian tengah semester ataupun UTS. Kemudian setelah itu kita melaksanakan UTS, masuk pada pertemuan ke-9, dan kita akan membahas tentang Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berwatak tajdid dan tajdid. Ini yang akan kita bahas pada pertemuan ke-9, pengertian tajrid dan tajdid, model tajrid dan tajdid Muhammadiyah, model gerakan keagamaan Muhammadiyah, makna gerakan keagamaan Muhammadiyah, dan gerakan tajdid pada 100 tahun kedua. Kemudian pertemuan ke-10 ini bisa kita lihat bersama. Pada pertemuan ini kita akan membahas Muhammadiyah sebagai gerakan sosial. Kemudian yang dibahas di dalamnya yaitu nilai-nilai dan ajaran sosial kemanusiaan Muhammadiyah atau teologi Al-Ma'un. Kemudian gerakan peduli kepada fakir miskin dan anak yatim. Kemudian bentuk dan model gerakan sosial kemanusiaan Muhammadiyah dan revitalisasi gerakan sosial Muhammadiyah. Kemudian pertemuan ke-11 ini kita akan membahas tentang Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan. Apa itu faktor-faktor yang melatar belakangi gerakan Muhammadiyah dalam bidang pendidikan, kemudian cita-cita pendidikan Muhammadiyah, bentuk-bentuk dan model pendidikan Muhammadiyah, pemikiran dan praktis pendidikan Muhammadiyah, serta tantangan dan revitalisasi pendidikan Muhammadiyah. Kemudian kita masuk pada pertemuan yang kedua. Ini yang akan kita bahas, yakni Muhammadiyah dan pemberdayaan perempuan. Nah, ini cara Kiai Haji Ahmad Dahlan memberdayakan perempuan seperti apa, kemudian kesetaraan gender dalam Muhammadiyah seperti apa, dan peran perempuan Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian pertemuan ke-13 ini Muhammadiyah sebagai gerakan ekonomi. Kemudian sumber kekuatan ekonomi, kemudian Muhammadiyah dan kelas menengah, pasang surut gerakan ekonomi, kemudian mencari model gerakan ekonomi Muhammadiyah. Kemudian yang pertemuan berikut ataupun pertemuan ke-14 kita akan membahas tentang peran kebangsaan Muhammadiyah di Indonesia. Yang pertama kita akan membahas kitab perjuangan Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan negara, Muhammadiyah sebagai bagian dari pendiri NKRI, kemudian tanggung jawab Muhammadiyah terhadap NKRI, bentuk atau model peran kebangsaan Muhammadiyah. Kemudian yang berikut ini refleksi terkait dengan mata kuliah AIK 3,
itu pada pertemuan ke-15. Dan pada pertemuan ke-16 insya Allah kita akan melaksanakan ujian akhir semester. Dan insya Allah teman-teman sekalian bisa lulus pada mata kuliah AIK 3 ini. Baik teman-teman sekalian, itulah hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini pada kontrak perkuliahan mata kuliah AIK 3. Dan saya berharap pada teman-teman sekalian bisa melaksanakan ataupun menjalankan perkuliahan pada mata kuliah AIK 3 ini sesuai dengan kontrak belajar yang nantinya akan menjadi acuan ataupun rujukan kita untuk bisa melaksanakan perkuliahan mata kuliah AIK 3 ini, supaya teman-teman bisa efektif dan juga maksimal dan bisa lulus pada mata kuliah AIK 3. Terima kasih. Mungkin itu dulu kontrak perkuliahan yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan dan juga perhatiannya. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.